Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sejarah peminatan. Bertemu kembali dengan Bu Titik dalam pembelajaran jarak jauh hari ini. Anak-anak, semoga kalian sehat, kalian bahagia, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anakku, hari ini kita dalam pertemuan yang kesekian. Kita akan melanjutkan materi KD 3.2, di mana di materi ini adalah materi yang terakhir. Kita akan membahas tentang warisan kesultanan masa kerajaan Islam dalam kehidupan masa kini. Di materi ini kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada sampai sekarang dan pengaruhnya sampai saat ini. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan kalian persiapkan alat tulis, buku, ballpoint. Jadi nanti ketika masa pembelajaran jarak jauh ini kalian menghadapi kendala atau kalian mengalami kesulitan, ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian catat, kemudian kalian bisa menanyakan kepada Bu Titik lewat GC kita atau lewat WA. Anak-anakku, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kita lihat. Sebelum ke materi inti, kalian sudah bisa saksikan di slide. Di situ ada KIKD. Ini sudah Bu Titik perkenalkan sejak awal masuk kelas pertama kali. Waktu kita pertemuan dalam minggu pertama bulan Juli itu, jadi kalian tidak lagi bingung dengan KD-nya apa, indikatornya apa, disitulah kalian sudah mengerti. Jadi pada tampilan ini silakan kalian cermati sendiri. Kemudian pada materi ini kalian akan diminta untuk memahami tentang beberapa warisan Kesultanan Islam yang sampai kini bisa kita lihat, kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan di sekitar kita. Kalian juga bisa melihat bentuk-bentuk warisan itu dan bagaimana bentuk itu mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Nah, itulah beberapa indikator tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama pembelajaran jarak jauh materi ini. Saya kira begitu anak-anak perkenalan KIKD indikatornya. Sekarang kita masuk ke materi inti. Di sini ada materi pertama, yaitu intinya adalah bahwa kesultanan pada masa Islam, pada masa kerajaan-kerajaan Islam itu, mereka telah meninggalkan beberapa warisan. Yang warisan itu berupa warisan yang berupa sosial budaya, ada yang berbentuk politik pemerintahan. Nah, warisan itu ada yang berupa arsitektur, kemudian kaligrafi, kemudian sistem kalender, kemudian aksara dan sastra yang terakhir. Nah, nanti kita akan mempelajari satu-satu bagaimana arsitektur seni bangunan pada masa itu dan sampai sekarang, kemudian kaligrafi yang berkembang, kemudian kalender yang tanggalan yang digunakan, kemudian huruf aksara juga yang digunakan, serta bagaimana perkembangan sastra pada masa itu.
Kalau kalian mengalami kesulitan dalam memahami, silakan kalian catat bagaimana yang kalian alami kesulitan itu. Anak-anak, kita membahas satu persatu. Warisan kerajaan Islam di bidang sosial budaya itu yang pertama adalah arsitektur. Kalian bisa melihat dua gambar di layar ini. Satu gambar masjid, yang kedua, kalau belum pernah ke sini, ini adalah gambar komplek makam para raja-raja dan seniman di Imogiri, Yogyakarta. Nah, ini adalah peninggalan warisan seni bangun kerajaan Islam, di mana tampak pada bangunan ini masjid adalah satu-satunya peninggalan yang bercirikan atapnya tumpang. Atap tumpang yang bisa kalian lihat ada tumpang 3, yaitu itu tumpang ganjil. Ini kalau di dalam agama Hindu itu saat itu mengenal istilahnya Meru. Meru itu gunung. Jadi ada pun seperti kalau kita mengenal candi, ketika kita membahas Hindu Buddha kemarin, itu ada candi. Candi juga terdiri dari tiga bagian. Ada kakinya, ada tubuhnya, ada atapnya. Bagian yang terbawah, tengah, dan tertinggi. Begitu juga dengan atap tumpang di masjid ini. Jadi kalau begitu kesimpulannya kan berarti atap di masjid, arsitektur masjid masa Islam ini tidak meninggalkan kebudayaan pada masa Hindu Buddha. Nah, inilah arsitektur masjid. Selain itu, masjid memiliki menara, biasanya begitu, tempat mengumandangkan adzan. Itu. Kemudian ada posisinya letaknya agak tinggi dari tempat umum, jadi dengan dataran di sekitarnya. Kemudian biasanya punya kolam atau parit di samping masjid, biasa untuk membersihkan diri, mencuci kaki sebelum masuk masjid. Kemudian ada istilahnya pawestren, itu tempat khusus untuk perempuan jika jamaah perempuan datang ke masjid. Itu hanya bagian-bagian tambahan dari masjid peninggalan kerajaan Islam, tetapi paling utama adalah intinya ada pada atapnya yang tumpang dan berjumlah ganjil. Kemudian seni bangun yang kedua yang bisa kalian saksikan di layar adalah bangunan makam. Makam peninggalan kerajaan Islam itu biasanya letaknya di atas bukit, tempat yang tinggi. Katanya kalau tempat tinggi itu tempat yang terhormat. Biasanya yang dimakamkan di tempat-tempat yang tinggi adalah orang-orang terhormat. Seperti pada gambar itu, makam Imogiri itu adalah komplek raja dan seniman Yogyakarta. Itulah orang-orang yang dihormati, maka makamnya diletakkan di tempat yang tinggi. Atau bisa jadi makam itu letaknya di dekat masjid, di depan masjid. Di depan masjid itu maksudnya di depan pengimamannya. Nah, itu ciri khas bangunan makam peninggalan kerajaan Islam. Yang menjadi ciri khasnya adalah biasanya makam itu ada cungkup. Cungkup itu bangunan rumah yang berada di atas makam. Jadi makam kemudian punya kijing jirat itu, kemudian ada cungkupnya, rumah. Nah, rumah itu adalah disamakan dengan bangunan candi pada masa Hindu Buddha. Jadi kalau kalian ingat candi itu berfungsi sebagai kuburan atau makam, maka bangunan candi itulah cungkupnya. Nah, itu tetap digunakan pada masa Islam. Jadi tidak ada larangan orang yang dimakamkan beragama Islam kemudian dibuatkan cungkup, ya silakan saja. Nah, itulah seni bangun berupa makam yang merupakan peninggalan kerajaan Islam.
Kita lanjut materi selanjutnya. Bidang sosial budaya yang kedua adalah kaligrafi. Saya baca saja. Seni rupa, seni lukis, dan seni pahat pada masa Islam tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan adanya ajaran Islam yang melarang melukis makhluk yang bernyawa dalam konteks penyembahan berhala. Jadi seni rupa, seni lukis, dan seni pahat pada masa Islam itu tidak mengalami perkembangan yang berarti karena memegang ajaran Islam. Kalau melukis makhluk yang bernyawa itu ada sanksinya. Nah, oleh karena itu akhirnya para seniman Islam membuat ukiran dan lukisan serta mahat itu dengan cara menyamarkan objek dengan menggunakan sulur-sulur tanaman. Jadi tanaman yang merambat atau tanaman, tetapi nanti bentuknya itu seperti makhluk hidup yang dikehendaki. Nah, ini kalau kalian bisa saksikan di bawah ini adalah contoh gambar relief. Ini pahatan relief yang ada di Masjid Mantingan, Jepara. Di samping sebelah kiri itu Masjid Mantingan, Jepara. Jadi di dinding serambinya, kalau nggak serambinya ya, di dinding serambinya itu ada lukisan pahatan ini. Ini gambar gajah, tetapi menggunakan sulur-sulur tanaman. Nah, inilah bentuk seni rupa, seni lukis maupun seni pahat yang pada masa Islam dianggap kalau membuat makhluk hidup yang bernyawa itu ada larangan. Nah, maka ada istilah dideformasi, itu istilah sekarang. Sampai sini anak-anak, kalau ada yang mau bertanya silakan dicatat dulu. Oke. Materi selanjutnya, warisan dari kerajaan Islam di bidang sosial budaya yang ketiga adalah kalender. Nah, kalender pada masa Hindu-Buddha itu dikenal dengan kalender Saka. Pelajaran yang lalu Bu Titi sudah menerangkan tentang kalender Saka. Kalender Saka itu tahun Saka. Tapi kalau kalian mau mengetahui untuk menjadi tahun Masehi, ada rumusnya ditambah angka 78. Nah, itu digunakan. Tetapi ketika Islam masuk, kalender yang digunakan tidak lagi Saka. Tahunnya tidak lagi Saka, tetapi tahun Hijriah. Jadi menggunakan kalender perhitungan bulan Hijriah. Nah, itu kalender Islam. Begitu juga dengan nama-nama bulannya. Nama bulannya juga menggunakan nama-nama Islam. Nah, tetapi di Jawa ada peran dari Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram Islam, itu mengakulturasi kalender Islam dengan kalender Jawa. Jadi beliau tetap menggunakan perhitungan bulan Komariah, tahun baru Islam itu, tahun-tahun Islam, tahun Hijriah, tetapi nama-nama bulannya menggunakan nama-nama Jawa. Maka sering orang Jawa itu kenal, kalian sebagai orang Jawa, kalian lebih mengenal nama bulan Suro dibandingkan Muharram, nama bulan Sapar dibandingkan Safar, nama bulan Mulut dibandingkan Rabiul Awal, dan seterusnya. Nah, Suro, Sapar, Mulut, dan sebagainya sampai Hari Raya Idul Adha itu dikenal orang Jawa dengan nama besar. Itulah karyanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Mungkin beliau hanya sekedar memudahkan bagaimana supaya rakyat Jawa lebih mengenal Jawanya dengan menggunakan itu. Nah, nama-nama bulan Arab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu tetap digunakan, dan harapannya keduanya kalian akan bisa mengenal dua nama bulan itu.
Nah, ini sistem kalender yang berlaku pada masa kerajaan Islam dan sampai sekarang pun masih digunakan kan nama bulan Jawa dan Hijriah, dan sekarang lebih ke Hijriah kalau tidak salah, ke nama-nama Arabnya. Ini materi selanjutnya adalah bagaimana perkembangan aksara pada masa kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam, aksara tidak lagi menggunakan aksara huruf Pallawa, bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa kuno, enggak. Tetapi kemudian ada perkembangan menggunakan bahasa Arab dengan istilah tulisan Arab Melayu. Jadi saat kerajaan Islam, tulisan Arabnya adalah tulisan Arab Melayu, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Di Jawa dikenal dengan Arab Pegon atau Arab Gundul. Jadi kenapa gundul? Karena tulisan itu tidak menggunakan tanda harokat A, I, U, fathah, kasroh, domah. Jadi tanpa harokat. Kalian bisa saksikan di layar. Di situ ada tulisan Arab tanpa harokat, tanpa A, I, U, tapi bisa dibaca dengan berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu. Ini bacaannya belajar menulis menggunakan aksara Arab Melayu. Nah, ini artinya tulisan ini adalah tulisan Arab Melayu. Paling banyak sih digunakan di tanah Minang, Sumatera itu. Biasanya daerah Sumatera ada pelajaran Arab Melayu. Kalau nanti kalian kuliah di jurusan bahasa Indonesia, sastra itu biasanya ada pelajaran Arab Melayu, tulisan Arab Melayu. Nah, ini tulisan Arab yang digunakan pada masa kerajaan Islam. Selanjutnya, terakhir, warisan di bidang kebudayaan yang terakhir adalah sastra. Sastra di Indonesia dipengaruhi dari Arab dan dari Persia. Pengaruh dari Arab biasanya berupa syair. Kalau dari Persia berbentuk hikayat. Hikayat itu kisah tokoh yang terkenal, biasanya tokoh pahlawan, biasanya begitu. Jadi ada hikayat Hang Tuah, itu juga terkenal di Sumatera, itu sebagai pahlawan. Selain itu ada sastra, kitab sastra yang diberi nama babat. Babat ini adalah sejarah, ya sejarah. Ada babat tanah Jawa, ya sejarah tanah Jawa. Jadi isinya adalah sejarah, tetapi namanya babat. Ada lagi nama di tempat lain namanya berbeda-beda, tetapi intinya adalah sejarah. Itu perkembangan sastra pada masa kerajaan Islam. Jadi warisan kerajaan Islam di Indonesia di bidang sosial budaya itu ada, di bidang sosial budaya itu ada bentuknya, ada arsitek bangunan, kemudian ada kaligrafi, seni lukis, seni sastra, seni pahat tadi, kemudian ada kalender, kemudian ada aksara, dan ada sastra itu. Nah, kemudian warisan yang selanjutnya yang ditinggalkan oleh kerajaan Islam adalah di bidang politik atau pemerintahan. Kita bisa melihat tabel di layarmu. Itu ada tabel sistem politik atau pemerintahan pada masa Hindu-Buddha dengan masa Islam. Bagaimana kedudukan rajanya pada masa Hindu-Buddha dan pada masa Islam. Bagaimana gelarnya, bagaimana gelar raja pada masa Hindu-Buddha. Di situ raja menggunakan nama Maharaja atau raja, tetapi pada masa Islam berubah menjadi sultan
sunan atau orang-orang yang dihormati atau disembah. Nah, ini berbeda sekali. Nah, ini gelar yang dipakai, yang perubahan yang terjadi pada masa Hindu-Buddha dengan masa Islam. Kemudian posisi pendeta pada masa Hindu-Buddha adalah sebagai penasihat raja, tetapi pada masa Islam berganti, yaitu para wali, para sunan. Nah, kalian bisa melihat gelarnya raja, ada contoh misalnya Raja Singasari, Raja Kertanegara. Kemudian ketika masa Islam, nama seorang raja berubah menjadi nama, diganti gelarnya menjadi sultan. Nah, itulah anak-anakku materi tentang warisan Kesultanan Islam pada masa itu yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Jadi materi ini cukup singkat, jadi semoga kalian memahaminya, dan di akhir pertemuan ini nanti kalian ada latihan soal, nanti dikerjakan, kemudian kumpulkan pada akhir sekolah, yaitu pukul 15.30. Ini ada 3 soal. Soal yang pertama berkaitan dengan materi tadi, ada soal kedua, soal ketiga, silakan nanti kalian kerjakan dengan baik, tulisannya juga dengan tulisan yang baik, kerjakan, kemudian kalian kirimkan lewat GC, besok print out-nya, bukti fisiknya kalian kumpulkan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian kalau kalian mau belajar lebih detail tentang materi ini, mendapatkan referensinya, kalian bisa membuka buku pelajaran berjudul Sejarah untuk SMA, MA kelas 11, penerbitnya Erlangga. Sepertinya sudah kalian miliki semua yang dipinjamkan sekolah untuk kalian. Jadi silakan kalian buka materi itu, pelajari, pahami, kemudian kerjakan soal itu. Saya kira itu saja anak-anakku. Selamat belajar, selamat melanjutkan materi pembelajaran selanjutnya. Pertemuan ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.